Tapi alhamdulillah habis penanganan dari dokter udah nggak ada keluhan ya? Nggak ada keluhan. Tapi memang dulu Torik ini pernah mengalami gusi beradal juga nggak? Dulu juga pernah, waktu itu sama dokter Ian pertama kali. Iya, dulu banget waktu dulu awal-awal datang memang waktu kita cek, kita bersihkan memang ada radang gusi juga waktu itu. Waktu itu sebelum di veneer ya, awal-awal ya? Iya, jauh sebelum di veneer dulu sempat juga terjadi radang gusi gitu dok. Jadi memang sebenarnya peradangan gusi itu bisa terbentuk karena kenapa? Karena sikat giginya mungkin yang kurang pas. Kalau sekarang kan semua orang pasti sikat gigi dong. Jarang kan orang nggak sikat gigi, cuman cara sikat giginya. Terus Torik suka dental floss nggak? Pakai benang gigi gitu. Benang gigi ya? Disuruh sama dokter sih setiap hari ya, tapi aku jarang ya. Jarang. Ya, sikat gigi aja paling. Ya. Alhamdulillah, tapi sekarang nggak ada keluhan ya. Nanti berarti kita cek supaya ngelihat nih perubahannya apa sih setelah kemarin kontrol sama hari ini. Waktu itu sempat di laser juga ya? Sempat di laser. Ya? Sempat di laser, terus dibersihin. Habis itu enak. Habis itu enak. Tapi apa sih bahayanya gingivitis tuh, dok? Bahayanya gingivitis tuh, dokter Ian. Selain dia bisa menyebabkan gusi berdarah, dia juga ujung-ujungnya nanti bisa gigi goyang ya? Iya, betul dok. Ya? Jadi memang gingivitis ini adalah sebenarnya gejala awal, Mas. Jadi gejala awal dari adanya tanda-tanda peradangan pada gusi yang biasanya kalau cepat ditanganin dia akan segera membaik. Tapi jika tidak ditanganin dan biasanya ini tanpa rasa sakit, jadi nggak ada keluhan pasiennya. Iya, nggak ada gejala. Makanya pasien tuh jarang aware kalau dia tuh ada keluhan gitu. Tapi biasanya karena apa timbul gingivitis tuh? Nah, yang paling sering adalah karang gigi. Karang gigi itu dari mana? Bisa jadi dari tadi yang dokter Devia bilang, cara sikat giginya, mungkin caranya udah benar tapi waktunya yang salah setelah sarapan sama giginya juga ya? Tidur. Ya. Itu awalnya juga dari plak. Jadi itu terbentuknya plak itu dari mana asalnya? Dari sisa makanan yang tidak tersikat dengan bersih di permukaan gigi ya dok? Iya betul dok. Kan dokternya tadi bilang adanya karang gigi. Plak itu lama-lama kalau menumpuk tidak tersikat dengan bersih, terbentuklah karang gigi. Dia gitu. akan mengeras si plak. Mengeras si plak itu. Begitu kemarin kita udah terlambat loh. Belum tenang, masih oke. Belum ada kerusakan tulang. Belum ada, cuman itu masih ada kan kita, makanya pentingnya kontrol pada pasien-pasien baik veneer maupun tidak veneer, apalagi pasien sudah veneer. Tujuannya apa? Karena kadang-kadang kalau dengan veneer kan ada barang baru tuh di giginya. Kemungkinan kalau tidak dibersihkan dengan baik di rumah, nah akan terbentuk plak itu dengan lebih cepat dibandingkan gigi yang normal ya dok ya, walaupun padahal betul, gigi normal pun terbentuk gitu. Nah artinya dengan veneer ini pembersihannya di rumah harus lebih ekstra lagi dibandingkan dengan gigi yang sehat. Sementara dulu kan gigi sehat aja Torik udah sering ada peradangan gitu, ada gingivitis. Nah ini apalagi setelah veneer, jadi ini harus benar-benar dijaga aja gitu, dirawat dengan benar. Tapi waktu itu nih dok, kan waktu itu udah lumayan bengkak tuh. Penanganan yang dokter lakuin waktu itu apa aja sih? Waktu itu kan kita bersihin dong, karangnya dibersihin, plak-plaknya saya kan liatin Torik tuh plak-plaknya. Plak itu apa sih gitu bentuknya supaya pasien bentuk di mulutnya gitu. Kalau pasien lihat itu ada gambaran putih-putih. Kalau kita raba dengan lidah, dia keset. Kalau kita habis sikat gigi, kita kan suka gini. Ada bagian yang seret, keset, tidak licin. Itu biasanya ada tumpukan plak di situ. Nah itu tandanya pasien biar tahu nih, pemirsa juga tahu. Oh ini ada plak ya, karena apa? Diraba dengan lidah, ada bagian yang keset setelah sikat gigi. Kita cek lagi nih dengan lidah kita, gerakin lidah kita di permukaan labial, di depan, di dalam. Kan bisa digerakin lidah gini, gitu kan ke belakang juga. Nah itu terasa tuh ada bagian yang keset, berarti itu ada plak. Kita sikat lagi dengan bersih gitu, ya kan dokter ya? Iya betul. Terus ada selain di scale waktu itu, ada kayak di laser gitu ada juga di kan? laser. Nah di laser itu tujuannya untuk membantu menghilangkan peradangan dan juga merangsang vaskularisasi ya dok ya? Ya betul dok, jadi kita ada laser khusus, dioda laser. Kita punya laser bagus, jadi dia diberikan untuk kasus-kasus radang gusi, dia mempercepat, seperti dokter Devia tadi bilang, mempercepat penyembuhannya. Oh itu laser khusus ya? Iya, laser khusus buat gusi. Jadi gitu. Khusus laser gusi, dokter Devia beli memang alat yang bagus, dan dia merangsang proliferasi jaringan, jadi regenerasi jaringannya lebih cepat, dan hasilnya juga akan lebih baik tentunya. Radangnya juga sembuh gitu. Jadi memang laser kan banyak laser, kayak ini khusus memang laser untuk gigi Pak gitu.
Kan kalau bagian lain juga ada laser, kan ada laser kulit, ada laser apa. Nah ini khusus untuk gusi memang, untuk gingivitis. Gitu. Berarti untung banget ya aku pas ada masalah datangnya ke klinik yang tepat. Masya Allah. Yang penting yang perlu Torik ingat juga dan pemirsa ingat juga, jaga kebersihan gigi, cara sikat gigi yang benar, waktunya yang tepat. Kapan waktunya yang tepat? Sebelum tidur, setelah sarapan pagi. Nah kalau perlu, kalau kita makan di luar, kalau kita nggak bawa sikat gigi, minimal kumur-kumur pakai air putih. Supaya apa? Supaya kotoran, sisa makanan itu tidak timbulkan plak di permukaan gigi, sehingga bisa terbuang sebagian, mungkin walaupun tidak sebersih sikat gigi, tapi bagian itu terbuang pada waktu kita kumur-kumur, ya dok ya? Iya betul sekali dok. Mengganti sikat gigi itu berapa bulan dok sekali? Sikat gigi itu bukan berapa bulannya, tapi bagaimana kerusakannya. Kalau dia rusaknya 1 bulan dipakai tapi udah keriting, ya diganti gitu. Jadi kan orang selalu tanya berapa bulan sih udah pakai sih. Kalau saya sih bilang bukan berapa bulannya, karena kan kadang-kadang ada orang yang udah lama gitu sikatnya nggak keriting-keriting ya dipakai. Tapi kalau udah keriting pasti dipakai. Tapi maksimal sih waktunya biasanya 2-3 bulan biasanya kita ganti lah gitu. Jadi diganti supaya juga dia lebih steril, lebih higienis juga kan. Dan sikat gigi jangan lupa disimpannya ditutup supaya nggak tercemar dari bakteri. Gitu. Nah kita sesuaikan dengan mulutnya kita. Kalau mulut kita kecil, kita pakainya sikat gigi yang kecil. Supaya apa? Supaya menjangkau ke bagian belakang daripada si gigi gitu. Supaya pembersihannya benar-benar bersih gitu sampai ke belakang. Yaudah dok, kalau kayak gitu aku mau dong dicek lagi dong. Yuk kita cek ya. Iya. Oke, yuk. Kita cek. Nah sebelum kita kontrol, kita lihat nih rangsangan fotonya Torik ya. Kita lihat dari bawah dulu yang sebelah kanan. Ini bagus ya, gigi Torik semuanya bagus ya, nggak ada gigi impaksi, nggak ada tambalan, nggak ada perawatan, keren loh. Mas gini masih bagus giginya. Tumbuh dengan baik semua dok. Ini juga nggak ada pocket ya dokter ya? Nggak ada ya. Dok, berapa bulan sekali sih harus kontrol ke dokter gigi itu sebenarnya? Seharusnya sih 3 atau 6 bulan sekali, tapi maksimal 1 tahun tuh ada 3 atau 4 kali kontrol. Tujuannya apa? Supaya kalau kita tuh kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ada kelainan apapun yang terjadi di rongga mulut pasien yang mereka tidak tahu, dokter gigi kan bisa lihat baik secara klinis maupun secara ronsen foto. Jadi kita bisa tangani secara pencegahan, jadi bukan pengobatan, karena tetap pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Betul. Ya dok ya? Sekali, dok. Tapi yang penting kayaknya rasanya dari semuanya karang gigi itu dari plak ya dok? Betul dok. Penumpukan plak yang tidak tersikat bersih, jadi akhirnya jadi karang. Iya. Jika didiamkan, si plak itu akan berubah jadi karang, dia mengeras dok. Nah itu plak itu kalau kita lihat di bawah mikroskop sangat banyak sekali bakteri di dalamnya dok. Nah makanya lain kali nanti Torik udah mulai pakai ya 2 sisi ya, supaya di tempat supaya tidak ada karang gigi. Karena memang diperlukan itu air liur kita itu untuk sebagai fungsi sebagai cleansing buat pembersihan sisa-sisa makanan tadi dok. Iya. Kayaknya juga Torik kurang minum ya, kurang air putih. Itu juga harus ya kurang air putih juga bikin ludah kita lebih kental dok. Ya, kan? Sehingga plak dan karang itu mudah sekali terbentuk.
Vinil itu sama, tetap harus dijaga, jangan sampai karena giginya warnanya udah bersih terus jadi malah sikat gigi karena kelihatannya giginya bersih aja gitu. Dan kita dok di sini kita punya airflow, jadi ada bubuk khusus yang disemprotkan akan membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela giginya dok. Jadi proses pembersihannya juga pasti akan lebih maksimal, betul dok. Ini untuk menghilangkan yang tadi kan yang kasar-kasarnya dok. Sekarang yang halusnya, terus kita juga mempoles si giginya supaya dia lebih licin, jadinya dia lebih bersih dok. Dan dia juga berfungsi menghilangkan sisa-sisa plak yang masih kurang bersih pada waktu scaling, pada pakai scaler tadi. Nah sekarang ditambah lagi pakai ini, dia tambah jauh lebih bersih. Ya betul dok. Sekarang kita juga harus nih bersihin di sela-sela giginya pakai dental floss nih. Nanti aku ajarin Tori gimana pakai dental floss yang benar supaya gigi dan gusinya tidak berdarah dan plaknya di sela-sela giginya. Jadi dia akan bersih sisa-sisa makanan di sela-sela dok. Paling sering radang akibat ini kurang dental floss. Kenapa? Karena kan yang paling susah ngebersihin itu di permukaan gigi. Kalau sikat gigi pasti terjangkau. Kalau di sela-sela gigi ini hanya dental floss ini yang bisa menjangkau kalau untuk di rumah. Kalau di dokter gigi ada alat. Iya. Apalagi untuk gigi yang sensitif. Sekarang kita sikat gigi. Nah di sini kita ajarin lagi nih cara sikat gigi. Sikat giginya disikat dari gusi ke bawah. Nah sela-selanya ini sikat gigi ini ada bulu yang halus. Dia bisa membersihkan di sela-sela gigi juga. Jadi double nih. Jadi setelah tadi bersih pakai scaler, kita pakai dental floss, kita bagi lagi sikat gigi dan disikat lagi di tempat sela-selanya. Ini di bawah gusinya juga bisa disikat, dibersihin karena dia ada bulu halusnya. Jadi plak yang di bawah gusi itu jadi berkurang gitu dan hilang. Bukan berkurang lagi, kalau ini mah udah double. Sekarang permukaan kunyah, ini permukaannya disikat kiri ke kanan maju mundur. Ini juga kiri kanan maju mundur sebelah kanan. Yang di dalam ini gerakannya mencongkal gitu, supaya tidak ada plaknya yang nempel di sini. Karena ini paling sering terjadi karang gigi di belakang sini. Karena paling banyak memang orang itu karang giginya di belakang sini ya dok. Iya betul dok. Karena itu satu kan nggak kelihatan dok waktu dibersihin dok. Kalau depan kan biasanya bisa lihat ya. Kita bisa lihat dok. Nah sekarang kita pakai airflow. Nah kita bubuk khusus kita ini punya keistimewaan dok. Jadi dia begitu kena gigi, dia akan hancur sehingga dia juga aman untuk di mulut dok. Dia ada ininya ya, ada kandungannya kayak kristal gitu. Jadi plak-plak itu juga dia hilang nih pakai ini. Stem rokok itu juga bisa hilang pakai ini. Iya. Terutama sih yang di sela-sela. Kalau dulu kita kalau Vini ini kan susah ngebersihin yang di sela-sela karena scaler pun susah menjangkau benar-benar di sela gigi. Kalau ini dia bisa benar-benar membersihkan di sela-sela gigi. Karena bubuk itu akan nyampe ke dalam-dalam selahnya dok ya. Dengan bersih. Ada lagi satu alat namanya Gentivelat ya untuk mendeteksi si plak itu, plaknya. Plaknya. Jadi kalau dikumurin pakai itu dia akan kelihatan warna merah ya. Iya. Jadi plak-plaknya itu kita kasih warna. Nah itu bisa lebih kelihatan mana yang plak, mana yang enggak. Jadi dari situ kita juga bisa lihat mana yang disikat dengan baik, mana yang tidak disikat dengan baik. Nah dari situ kita bisa nilai. Nah tadi juga saya bilang kalau kontrol, kan tadi Tori ngerasain licin kan lebih bersih. Karena itu tandanya plaknya tersikat dengan bersih.
kan berasa sendiri tuh kalau kita raba dengan lidah permukaannya licin kan. Tadi yang terakhir itu ada aromaterapi itu apa ya dok? Itu namanya Kayak ada water flow. jeruk-jeruk gitu. Ya kan? Ya betul dok. Jadi memang dari airflow-nya tadi dia ada bubuk khusus yang tadi aromanya enak. Nah itu yang fungsinya dia untuk membersihkan. Iya. Membersihkan sampai ke sela-sela. Alat khusus itu si airflow-nya jadi bersihnya pasti lebih maksimal. Dia bisa ngebuang itu juga, buang stand, rokok, apa itu keangkat sama si itunya, apalagi sela-sela, karena sela-sela gigi itu tidak bisa kita jangkau dengan scaler. Nah satu-satunya menjangkau itu selain dengan floss, dia bisa juga dengan water flow tadi, airflow tadi. Gitu. Dok, penyakit apa sih sebenarnya yang bisa memperberat gingivitis itu sendiri? Nah pemirsa pasti penasaran kan? Kita lihat setelah yang satu ini. Pemirsa, penyakit sistemik apa yang bisa memperberat terjadinya gingivitis? Contohnya salah satu diabetes. Dan apalagi dokter Yan yang penyakit sistemik yang kira-kira bisa nih dok memperberat kondisi gingivitis. Nah jadi selain diabetes yang tidak terkontrol tadi dok, bisa juga terjadi pada orang-orang yang memiliki darah tinggi. Jadi ada obat-obatan tertentu yang membuat gusinya bengkak, sehingga gusinya bengkak kan dia gampang nyangkut kotoran, dia malah jadi tambah radang dok si gusinya. Dan kemudian penyakit-penyakit lain mungkin yang non sistemik adalah kayak kanker darah, leukim, kemudian HIV kan dia imunnya turun dok, imunnya turun. Nah kemudian juga bisa mungkin dari perubahan hormonal. Pada ibu hamil ya? Ya, ibu hamil itu juga cenderung biasanya terjadi gingivitis ya dokter ya? Karena betul, apa? Karena perubahan hormonnya yang tidak stabil ya? Ya, perubahan hormon di tubuhnya. Kemudian pada masa pubertas juga ada, makanya ada disebut gingivitis puberti terjadi pada masa pubertas dok. Dok, kalau misalnya gigi berdarah itu pasti gingivitis. Ketika sikat gigi berdarah gitu gingivitis. Jadi gusi berdarah itu tidak semuanya gingivitis, bisa juga karena penyikatan terlalu keras. Tapi rata-rata banyaknya adalah karena gingivitis ya dok ya. Ya betul sekali dok. Jadi harus dipastikan juga itu berdarahnya karena apa, terus berapa kali timbulnya. Kalau cuma sekali aja, habis itu nggak darah-darah lagi ya bisa jadi yang dokter bilang tadi tertusuk, sikat giginya terlalu kenceng, keras, atau ditonjok gitu ya. Nah, tapi kalau dia berlangsung terus dalam beberapa hari, ya itu harus lebih diwaspadai, lebih dicurigai ya. Iya betul dok. Adanya radang di gusinya. Kalau pencegahannya nih dok, sama terakhir tipsnya deh. Pencegahannya yang pasti Torik harus benar-benar cara sikat giginya benar. Semua orang sekarang pasti sikat gigi. Jarang sekali orang tidak sikat gigi. Tapi sikat giginya benar nggak caranya gitu. Harus dicakup dengan cara benar. Ya tadi saya sudah kasih lihat contohnya bagaimana cara sikat gigi yang benar, yaitu dari atas ke bawah, kemudian yang kiri kanannya harus disikat juga, permukaan oklusalnya, permukaan dalamnya, harus semua permukaan gigi tersikat dengan bersih. Kemudian jangan lupa dental floss. Dental floss ini adalah satu keharusan juga, sama pentingnya dengan sikat gigi. Karena apa? Karena dental floss itu membersihkan di sela-sela gigi, terutama pasien veneer. Pasien veneer itu benar-benar harus melakukan dental floss supaya tidak terjadi gingivitis, ya kan dok? Ya, betul apalagi sekali, itu dok. Tuh. Tipsnya terakhir dok, dokter Yan. Nah jadi, yang selain dokter Devia tadi bilang kan caranya, kemudian waktunya juga harus tepat, pemilihan sikat giginya yang dokter Devia tadi udah jelaskan, sikat gigi pilihlah yang soft, kemudian yang tidak terlalu besar sehingga bisa menjangkau ke seluruh ujung. Dan yang paling penting adalah jangan lupa kontrol ke dokter gigi walaupun nggak ada keluhan. Gitu. Seperti dokter Devia tadi sampaikan, 2 atau 3 kali setahun, setiap 4-6 bulan sekali harus datang ke dokter gigi untuk cek, untuk memastikan kondisi gigi kita dan untuk membersihkan gigi kita tentunya. Nah itu juga bagian tip dari bagaimana cara merawat gigi yang benar atau menjaga untuk tip gimana sih gigi kita supaya sehat. Nah tadi udah disebut yang tadi, dan tambahannya jangan lupa kontrol ke dokter gigi setiap 3 atau 6 bulan sekali. Jadi kalau gingivitis ini jika tidak dilakukan perawatan, dia kerusakannya akan berlangsung terus sehingga dapat merusak si jaringan penyangga gigi, yaitu tulang. Nah ketika tulangnya rusak, jadi kerusakannya melibatkan tulang, kita sebutnya itu sebagai bukan gingivitis lagi, yaitu periodontitis. Ketika dibiarkan lagi, poketnya akan menjadi dalam, kemudian sampai gigi itu menjadi goyang dan bisa berakibat lepas sendiri giginya. Makanya ada orang yang bilang tiba-tiba giginya lepas sendiri dok, ya. saya nggak ada lubang, nggak ada keluhan,
dan kok tiba-tiba gigi saya lepas sendiri. Ada giginya memanjang gitu sendiri ya? Akarnya kelihatan, sehingga kelihatan. dia jadi lebih sensitif. Kena dingin dia sensitif, kena panas sensitif, makan es krim atau apa dia jadi ngilu banget. Nah itu tadi gara-gara gusinya turun, tulangnya turun. Nah pemirsa, segitu pentingnya memelihara kesehatan gigi dan gusi kita. Maka mulai dari sekarang, jagalah kesehatan gigi dan jangan lupa kontrol ke dokter gigi ya, setiap 3-6 bulan sekali. Wah, benar-benar top deh hari ini dok. Aku ngerasa gigi aku seger banget, terus aku ngerasa otakku juga dipenuhi dengan ilmu-ilmu baru hari ini ya. Semoga teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama, dapat insight-insight baru tentang baik itu tentang kebersihan gigi dan tentang gingivitis itu sendiri. Oh iya. Berarti aku udah selesai ya dok ya? Udah dong, alhamdulillah. Pas, berarti habis ini langsung makan. Silahkan makan. Nanti kontrolnya 3 bulan lagi ya kak. Siap. Terima kasih hati-hati di Thank jalan. Thank you ya. Thank you ya, Torik. See you. See you ya. Sampai ketemu ya. Salam Mama Alia ya.